Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua, baik itu adalah merupakan nikmat yang bersifat dini maupun yang bersifat duniawi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita sehingga di pagi yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan sehingga kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab-sebab kebahagiaan untuk mendapat atau meraih kemenangan akhirat kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah tafsir surat Yusuf. Kemarin kita telah membahas sampai ayat ke-29 yang Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana fitnah wanita adalah merupakan fitnah yang besar. Fitnah wanita adalah merupakan fitnah yang sepatutnya bagi seorang laki-laki untuk menjauhi dan menghindar dari fitnah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam bersama Imra'atul Aziz. Begitu pula dengan wanita-wanita yang ada di Madinah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-30, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa qala niswatun fil madinati, dan perempuan-perempuan yang ada di kota tersebut mereka berkata,
imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi, bahwasanya istrinya Al-Aziz, perempuan istri dari pemuka kota tersebut atau pemimpin kota tersebut, turawidu fataha, yaitu menggoda atau melayu pelayannya, an nafsihi, untuk menundukkan dirinya dan mau berbuat zina dengan perempuan tersebut. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin, dan sungguh benar-benar perempuan tersebut telah mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya kami melihat imra'atul aziz tersebut berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah istrinya Aziz, Al-Aziz tersebut, imra'atul aziz tersebut menggoda Nabi Yusuf alaihi salam dan merayu agar Nabi Yusuf alaihi salam terjatuh di dalam sesuatu yang fahisyah, yaitu sesuatu yang zina. Akhirnya mereka pun berlari dan ketahuan oleh suaminya. Maka tersebarlah berita tentang hal tersebut di kota tersebut. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dan mentafsirkan hal tersebut. Beliau mengatakan, yakni annal khabara ishtahara wa sya'a fil baladi, bahwasanya kabar tentang imra'atul aziz menggoda Nabi Yusuf alaihi salam itu menyebar. Wa sya'a fil balad, yaitu di negeri tersebut akhirnya menyebar. Wa tahaddatsa bihi an-niswatu, akhirnya para wanita-wanita tersebut mulailah berbincang-bincang. Biasanya wanita paling cepat menyebar gosipnya, paling cepat kalau membicarakan sesuatu, apalagi kumpulan wanita. Maka di sini disebutkan wa tahaddatsa bihin niswatu faja'alna yalumnaha, dan wanita-wanita yang berada di dalam kota tersebut pun mulai mencela imra'atul aziz. Wa yaqulna, dan mereka mengatakan, imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Ai hadza amrun mustaqbihun, ini adalah merupakan perkara yang sangat buruk, kata wanita-wanita yang berada di kota Madinah tersebut. Kenapa perkara ini adalah merupakan perkara buruk? Pertama, hiya imra'atun kabiratun, dia itu adalah merupakan wanita yang mulia. Imra'atul aziz, imra'atu kabiratul qadr, dia itu adalah merupakan wanita yang sangat mulia, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Wa zawjuha kabirul qadri, suaminya laki-laki hebat, suaminya punya juga kedudukan. Wa ma'ahadza lam tazal turawidu fataha, meskipun dengan seperti itu, dia kedudukannya tinggi, suaminya juga punya kedudukan tinggi, tapi dia masih menggoda apa? Fataha, dia masih menggoda pelayannya. Alladzi tahta yadiha, yang dimana itu pun di bawah kekuasaan dia, karena memang budaknya. Wa fi khidmatiha an nafsihi, begitu pula budak tersebut atau pelayan tersebut itu terus berkhidmat kepada perempuan tersebut. Wa ma'a hadza fa inna hubbahu qad balagha min qalbiha mubalaghan 'aziman. Dengan seperti ini, dia pun cintanya itu betul-betul sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Betul-betul wanita ini cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu dengan cinta yang sangat dalam. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan qad syaghafaha hubba, cinta yang begitu dalam, yang betul-betul membuatnya itu mabuk terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Ai wasala hubbuhu ila syaghafi qalbiha, cintanya itu betul-betul sampai ke dalam hatinya. Wa huwa batinuhu,
wasuwaida'u, sampai betul-betul masuk ke dalam hati. Wa hadza a'dhamu ma yakunu minal hub. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Cintanya perempuan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu betul-betul sudah azim, sudah besar, a'dham. Makanya dengan seperti ini, perempuan-perempuan di kota Madinah tersebut mengatakan, inna lanaroha fi dhalalim mubin. Kami melihat Imra'atul Aziz itu betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau bahasanya kita, Pak, kok bisa ada wanita terhormat mau sama apa? Sama pelayannya gitu. Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin. Kenapa? Ya namanya pelayan, dia punya suami, Masya Allah gitu kan. Pasti wanita-wanita ngomong apa? Wah, matanya buta itu, gak bisa ngelihat. Pasti mikirnya seperti itu. Makanya Sesadi rahimahullah ta'ala mengatakan, haitsu wajadat minha hadhil halata allati la tabghi minha, la tambaghi minha. Ketika perempuan-perempuan itu mendapatkan keadaan wanita atau Imra'atul Aziz ini dalam keadaan seperti itu, maka apa? Ini enggak pantas buat dia. Kalau dia mau selingkuh, ya paling enggak cari selingkuhan itu buat yang sama. Atau yang apa? Yang lebih tinggi lah. Pikirnya seperti itu. Yang dipikirkan oleh wanita-wanita ketika itu, masa iya selingkuh sama pelayanannya? Kalau mau selingkuh, ya nggak mungkin, harusnya yang semisal atau yang lebih tinggi. Wahiyya halatun tahuttu qadraha wa tada'ahu indan nas. Kalau dia berselingkuh dengan pelayannya, ini adalah merupakan keadaan tahuttu qadriha. Yaitu apa? Merendahkan kedudukan dia dan menjatuhkan kedudukan dia di sisi manusia. Wa kana hadzal qaulu minhunna makran. Ternyata ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata ucapan wanita-wanita Madinah ini yang berada di Madinah tersebut, ucapan mereka ini bukan hanya sekedar tujuannya untuk apa? Untuk mencela, untuk gibahin, bukan. Tapi ucapan mereka ini tujuannya untuk membuat makar. Tujuannya untuk membuat makar. Ketika mereka mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ini yang diputar-putar pembicaraan ini sampai ke telinganya Imra'atul Aziz, itu cuma sebagai makar. Itu cuma sebagai makar. Tujuannya apa? Laisal maqsudu bihi mujarradal laumi laha wal qadha fiha. Tujuannya bukan hanya sekedar mencela wanita tersebut atau menyalahkan wanita tersebut, enggak. Wa innama aradna ayyatawassalna bihadzal kalami ila ru'yati Yusufa alladhi futinat bihi Imra'atul Aziz. Tujuan dari perkataan itu supaya apa? Supaya wanita-wanita Madinah ini ketika dia mencela, akhirnya apa? Imra'atul Aziz itu tersinggung. Dan akhirnya apa? Ngundang mereka supaya apa? Supaya sampai kepada wanita-wanita ini bisa melihat apa? Melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Penasaran sama Nabi Yusuf alaihissalam. Kok bisa wanita mulia, wanita terhormat bisa terfitnah ke Nabi Yusuf? Ini orang ini kayak apa? Makanya gimana caranya? Akhirnya lah dibuat makar. Mereka mengucapkan hal tersebut supaya apa? Supaya sampai bisa melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya apa? Falamma sami'at bimakrihinna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan-perkataan mereka itu bukan hanya falamma sami'at qaulahunna, bukan, tapi disebut dengan apa? Makar. Litahnaqa imra'atul aziz wa turihinna iyyahu liya'dzarnaha. Supaya apa? Imra'atul Aziz tersebut marah dan akhirnya apa? Memperlihatkannya. Ini loh yang saya terfitnah dengan apa? Dengan laki-laki tersebut. Walihada sammahu makron. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala beri nama ucapan-ucapan wanita Madinah itu dengan nama apa? Makar.
Faqala Allah Ta'ala falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna tad'uhunna ila manziliha lidhiyafah. Jadi ketika Imra'atul Aziz mendengar makar mereka, arsalat ilaihinna, akhirnya Imra'atul Aziz pun mengundang mereka untuk mereka datang ke rumahnya dengan tujuan dengan tujuan dhiyafah, yaitu supaya mereka menjadi tamu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Syekh Utsman Khamis faedah waqafat ma'a surati Yusuf, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz ila akhiril ayat. Beliau menjelaskan bahwasanya ucapan wanita ini adalah merupakan makar supaya mereka sampai ke dalam rumahnya Imra'atul Aziz dan bisa melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan oleh ahlul ilm, beliau mengatakan qala ahlul ilmi al-makru fi hadzal kalam min asyrati aujuh. Beliau menjelaskan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan mereka itu dengan makar. Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini. Itu ada 10 bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan mereka itu menjadi makar. Ibnul Qayyim menjelaskan 10 sisi bagaimana ucapan tersebut itu menjadi makar. Yang pertama, makruhunna fi qaulihin imra'atul aziz. Ketika dia menyebarkan berita tersebut, dia menyebut dengan kalimat imra'atul aziz, yaitu wanita yang mulia. Seakan-akan dia mengatakan anta imra'atun mutazawwijah. Kamu itu wanita yang mulia, kamu itu wanita yang sudah bersuami, enggak pantas kamu melakukan seperti ini. Supaya apa? Tadi tujuannya supaya imra'atul aziz tersebut marah. Makanya dipilihlah kata oleh mereka dengan perkataan-perkataan yang seperti ini. Disebutkan pertama Imra'atul Aziz. Kamu itu wanita mulia dan kamu itu adalah merupakan wanita yang sudah menikah, enggak pantas. Kemudian mereka juga mengatakan Imra'atul Aziz, tidak mengatakan fulanah. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya suamimu juga mulia. Ini membuat semakin supaya Imra'atul Aziz tambah marah gitu loh. Kamu wanita mulia, suamimu mulia, disebutkan hal-hal yang seperti itu. Tidak disebutkan Imra'atul fulanah, enggak. Tapi disebutkan kalimat atau sifat bagi suaminya juga. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga, yaitu turawidu fataha, yaitu yang goda itu wanita ini. Yang goda wanita ini bukan laki-laki. Karena biasanya yang suka menggoda itu bukan wanita, Pak. Yang suka menggoda itu asalnya adalah laki-laki. Makanya disebutkan hal tersebut supaya Tadi supaya semakin marah dan mau mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya. Yang keempat disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala turawidu wa lam yakulna rawadat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan dengan turawidu. Ini fi'il apa? Kok majhul? Turawidu. Bukan rawadat, fi'il mudhari'. Apa faedahnya fi'il mudhari'? Sedang dan terus menerus, kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan rawadat, yaitu sudah menggoda sekali habis itu selesai, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan dengan turawidu, yaitu sekarang dia goda dan terus menerus dia akan menggoda. Jadi terus menerus Nabi Yusuf ini digoda, enggak sekali hanya digoda habis itu selesai, enggak. Tapi menggoda Nabi Yusuf turawidu fataha an nafsihi, terus menerus, pagi digoda, siang digoda, terus digoda supaya mau kepada Imra'atul Aziz. Ini faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
disebutkan turawidu fataha, yang digoda budak. Dan ini sangat aib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fahada aibun. Ini sangat aib. Kenapa dia mau menggoda budak? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia mau menggoda, jangan menggoda budaknya. Kalau mau yang sejajar dengan suaminya atau yang di atas suaminya. Ketika dia menggoda budak, maka apa? Maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat aib. Kemudian disebutkan juga fataha, yaitu pelayannya wanita tersebut, bukan pelayan orang lain. Bukan pelayan orang lain. Lau fata ghairiha la abda indaki fi baitika kaifa turawadinihi kaifa turawidunahu. Kalau seandainya itu budak yang lainnya, pantaslah dia mungkin menggoda karena mungkin jarang ketemu. Lah ini sering ketemu. Maka ini juga disebutkan oleh imra'atun niswatun fil madinati sebagai makar. Kemudian disebutkan an-nafsihi, yaitu wanita yang menggoda, dan Nabi Yusuf alaihi salam pun menolak. Menunjukkan bahwasanya apa? Budaknya enggak mau sama Imra'atul Aziz. Ini semua ucapan-ucapan wanita Madinah ini tujuannya untuk apa? Supaya tambah marah saja Imra'atul Aziz. Qad syaghafaha hubba. Cintanya pun disebutkan bagaimana cintanya Imra'atul Aziz kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian disebutkan inna lanaroha fi dhalalim mubin. Ini mentazkiyatun nufus. Saya melihat dia berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau kami, nah seakan-akan dia mengatakan kalau kami mentazkiyah diri wanita-wanita tersebut, kalau kami enggak akan melakukan hal tersebut. Kalau kami enggak akan pernah melakukan hal tersebut. Sedangkan kamu, wahai Imra'atul Aziz, kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini mentazkiyah dirinya sendiri supaya apa? Bahwasanya dia enggak akan pernah melakukan hal tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang ke-10 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, annaha aula'in niswah yuridna syai'an akhar kullu hadzal kalam yuridna ay yasilna min khilalihi ila muradi wa huwa ru'yatu Yusuf. Dari semua ucapan-ucapan ini, dari seluruh ucapan-ucapan yang dipilih oleh wanita-wanita Madinah ini, Imra'atul Azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba, ternyata ucapan itu semuanya makar. Kalau mau dipreteli satu-satu tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 10 makar. Ada 10 makar yang semua ucapan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Hanya satu tujuannya, pengen melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Nuridu an nara hadzal fata isyaratun limra'atil aziz fataqumu bi ikhraji Yusuf alaihi salam. Supaya apa? Imra'atul Aziz mau mengeluarkan Nabi Yusuf dan bisa dilihat oleh mereka. Ini menunjukkan dahulu pelayan kalau melayani ya sudah itu di sana di situ saja, enggak pernah keluar-keluar. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan setelahnya? Allah mengatakan falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'u wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Maka tatkala Imra'atul Aziz mendengar makar perempuan tersebut atau cercaan mereka, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makar, arsalat ilaihinna, akhirnya mengutus atau diundanglah kepada Imra'atul Aziz tersebut supaya mereka datang ke rumahnya. Wa a'tadat lahunna muttaqa'au, dan disiapkan bagi mereka itu apa? Muttaqa'au, yaitu tempat yang enak untuk duduk. Tempat itika biasanya kalau orang Arab kan tempat enak untuk senderan, untuk santai, supaya duduknya nyaman. Jadi disediakan tempat-tempat duduk bagi mereka yang nyaman, santai. Kemudian apa?
Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, diberi satu-satu oleh mereka apa? Yaitu pisau. Ini menunjukkan bahwasanya suguhan kepada mereka salah satunya harus ada yang harus makai pisau. Kemudian ketika mereka lagi duduk tenang, makan, santai, maka Imra'atul Aziz mengatakan, wa qalat ikhruj 'alaihim, keluarlah kamu di hadapan wanita-wanita tersebut. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona, mereka bertakbir, dan mereka tanpa sadari, falamma ra'ainahu akbarnahu, dan mereka apa? Memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, dan mereka pun mengatakan maha sempurnanya Allah, ini bukanlah manusia, akan tetapi ini adalah merupakan malaikat yang sangat mulia. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di ayat ke-31 ini, apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, wa a'tadat lahunna muttaka'an ay wa mahallan muhayya'an bi anwa'il farashi wal wasaidi wa ma yaksudu bidzalika minal ma'akil ladzizah wa kana fi jumlati ma atat bihi wa ahdarathu fi tilka diyafa ta'amun yahtaju ila sikkin. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, jadi Imra'atul Aziz menyediakan tempat mahallan muhayya, yaitu tempat yang nyaman, bi anwa'il farash, dengan karpet, wal wasaid, dan dengan bantal-bantal yang untuk sandaran. Jadi tempat ittika. Tidaklah tujuan hal itu dari makan makanan yang lezat saja. Dan termasuk di antara makanan-makanan yang dihadirkan yaitu ta'amun yahtaju ila sikin, yaitu makanan yang membutuhkan apa? Membutuhkan pisau. Imma utrujah au ghairuhu. Bisa saja itu adalah merupakan buah utrujah atau yang selainnya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikin, diberikan setiap orang itu apa? Sikin. Lihat ta'na fiha dzalika ta'am, untuk apa? Untuk memotong makanan tersebut. Wa qalat, dan dikatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, ukhruj alaihin, keluarlah kamu atas mereka. Fi halati jamalihi wa bahaihi, dalam keadaan apa? Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Gantengnya, bersinarnya wajahnya. Ini ternyata apa? Laki-laki juga bisa memfitnah wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ghaddul basar itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi kepada apa? Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahun. Yang harus menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki, tapi apa? Perempuan juga menundukkan pandangan. Terkadang ada seorang yang masya Allah ganteng, gitu kan? Perempuan apa? Harus menundukkan pandangan melihat dari laki-laki tersebut. Terkadang subhanallah yang disuruh nundukkan pandangan itu cuma laki-laki terus. Mas, kalau keluar itu boleh nunduk pandangan, enggak usah lihat ke sana ke sini. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan apa? Wanita juga nundukkan pandangan. Bukan hanya laki-laki yang disuruh menundukkan apa? Pandangan. Wanita juga bisa terfitnah kepada laki-laki. Dan begitu banyak subhanallah sekarang, apalagi anak-anak mudi-mudi sekarang. Terkadang apa? Masya Allah gantengnya dengan ekspresi yang macam-macam, kan seperti itu. Terfitnah dengan hal tersebut. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Betul-betul bisa menundukkan pandangan, baik laki-laki kepada wanita maupun wanita kepada laki-laki. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam keluar, falamma ra'aynahu akbarnahu ay a'dhamnahu fi sudurihinna, mereka begitu kaget gitu. Sampai di dada-dada mereka itu terheran-heran. Wa ra'ayna mandharan fa'iqan lam yashhadna mithlahu, melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, yang begitu luar biasa, yang enggak pernah dilihat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu begitu luar biasa gantengnya, Pak.
Wajahnya yang begitu bahak, disebutkan bahak yaitu ada sinarnya, wajahnya begitu cerah. Wa qatta'na aydiyahun, akhirnya memotong tangan mereka. Bitil kasakakin allati ma'ahunna, dengan dengan pisau yang ada di tangan mereka. Wa qulna hasyalillah tanzihan lillah subhanallah, mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini adalah merupakan malaikat yang sangat mulia. Wa dzalika anna yusufa a'ta minal jamalil fa'iq wan nuri wal baha. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kegantengan yang sangat luar biasa dan cahaya dan muka yang bersinar. Maka nabihi ayatun lin nadirin wa ibratun lil muta'ammilin. Ini menunjukkan ayat bagi orang-orang yang melihat dan ibrah bagi orang-orang yang mau ta'ammul. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dari Nabi Yusuf alaihi salam disayang oleh Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf mulai tumbuh dewasa, diberi kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nikmat Nikmat dunia bukan? Nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf justru malah menjadikan fitnah bagi siapa? Bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya terkadang seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan nikmat dunia tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yusuf alaihi salam dengan nikmat ini. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam selamat dari fitnah-fitnah? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat din, nikmat agama, nikmat ilmu. Disitulah Nabi Yusuf justru malah selamat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang zahir, malah ujian banyak datang. Dibuang oleh saudaranya, sekarang punya kegantengan justru malah Justru malah wanita-wanita terfitnah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Imra'atul Aziz itu pun ketika mengundang wanita-wanita Madinah, itu pun disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu makar juga. Makar juga. Supaya Supaya kalian itu mencela saya, enggak pantas mencela saya. Jadi wanita-wanita Madinah membuat makar dengan perkataan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan juga Imra'atul Aziz ketika mengundang wanita-wanita Madinah ini itu juga membuat makar, tapi makarnya itu bukan makar perkataan. Kalau wanita-wanita yang ada di di Madinah tersebut itu makarnya dengan perkataan, Imra'atul Aziz disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia makarnya dengan perbuatan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ada 5 aujuh, ada 5 sisi makar yang dibuat oleh Imra'atul Aziz. Yang pertama min khilalid dakwah. Akhirnya dia ngundang. Ini salah satu makar yang dibuat oleh Imra'atul Aziz supaya mereka berhenti untuk mencela Imra'atul Aziz tersebut. Kemudian yang kedua, dibuat tempat yang senyaman mungkin, muttaqa'aw wa atas. Jadi dibuat tempat yang senyaman mungkin. Kemudian yang ketiga, dia diberi sikin, diberi makanan yang butuh terhadap yang namanya pisau. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian yang keempat, dimasukkanlah Nabi Yusuf alaihi salam untuk masuk dan bisa dilihat oleh mereka. Dan dijadikan yang kelima oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam masuknya itu Faja'ah, yaitu dadakan, langsung. Ketika mereka lagi enak-enak ngobrol, kemudian lagi menikmati makanan-makanan, Nabi Yusuf masuk, akhirnya mereka pun kaget ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz ini itu semua makar supaya mereka berhenti untuk mencela Imra'atul Aziz.
Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan falamma taqarrara indahunna jamala Yusuf ad-dhahir. Ketika semua sepakat nih, wanita-wanita ketika itu sudah sepakat, ternyata memang Nabi Yusuf itu betul-betul gantengnya luar biasa. Akhirnya wanita tersebut sampai mengatakan, oh pantaslah Imra'atul Aziz itu terfitnah dengan pelayannya. Kenapa? Karena memang ganteng. Sudah taqarrara indahun, sudah masuk ke dalam hatinya, ternyata Nabi Yusuf itu luar biasa. Ganteng, luar biasa, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan laki-laki yang lain. Wa a'jabahunna ghayah, betul-betul mereka takjub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa dhahara minhunna minal udhri limra'atul aziz. Akhirnya apa? Bisa ngasih udzur. Wa dhahara minhunna, akhirnya muncul dari wanita-wanita tersebut bisa apa? Memberikan udzur kepada imra'atul al-aziz. Kemudian syai'un katsirun aradat an turiyahunna jamalahu al-batin bil iffati tamah faqala mu'linah bidzalika wa mubayyinah li hubbihi asyadid ghairu mubalighah wa li anna law inqata anha minan niswah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ketika Nabi Yusuf sudah secara zahir ini ganteng, maka apa? Imra'atul Aziz mengatakan qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Dia menyebutkan bukan hanya sekedar ganteng secara zahir saja ini Nabi Yusuf ini, tapi ganteng secara batin. Jadi sengaja Imra'atul Aziz itu menyebutkan apa? Menyebutkan kegantengan secara batin. Makanya dia mengatakan di ayat yang setelahnya apa? Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Imra'atul Aziz mengatakan, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku. Nih loh, orangnya kayak gini Nabi Yusuf alaihi salam. Walaqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam, dan dia luar biasanya lagi, saya goda, saya rayu, tapi apa? Fastaqsam. Dia apa? Berhenti, enggak mau istilahnya menjawab rayuanku. Ai imtana'a wa hiya muqimatun ala murawadatihi, dan dia padahal dia terus-menerus menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, tapi justru malah apa? Justru dia malah berhenti, enggak mau menjawab godaan Imra'atul Aziz. Betul-betul Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Ini wanita Imra'atul Aziz muji Nabi Yusuf alaihissalam itu dari dua sisi, yaitu apa? Ganteng sama apa? Iffah. Dia sudah ganteng, dia juga bisa menjaga diri. Ini yang disukai oleh perempuan, Pak. Kalau kita laki-laki, kita ganteng, gagah, wajahnya bersinar, habis itu kita bisa menjaga diri, wah bangga perempuan dengan kita, istri-istri kita bangga. Lah permasalahannya apa? Wis kita nggak ganteng, nggak bisa menjaga diri, wah ini musibah ini. Ini yang musibah, Pak. Kalau seumpamanya ganteng dipuji nih, orangnya ganteng, bisa menjaga diri, wah ini luar biasa, ini dambaan para wanita, gitu kan. Permasalahannya kita ini wis gantengnya yus setengah-setengah, godul basornya nggak bisa, wah ini musibah di atas musibah ini. Astagfirullahaladzim. Maka dipujilah oleh Imra'atul Aziz tentang Yusuf alaihissalam itu dengan apa? Kalimat walaqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Dia itu sudah ganteng, saya rayu terus-menerus, tapi apa? Fastaqsam, imtana'a. Dia betul-betul berhenti, enggak mau dia melayani apa? Rayuanku. Imtana'a wa hiya muqimatun ala murawadatihi. Lam tazidha mururul awqati illa qalaqan wa muhabbatan wa syauqan liwisalihi wa tauqan. Perempuan, Pak, kalau ada laki-laki yang seperti ini, itu tambah apa? Tambah penasaran kan? Ini yang terjadi pada Imra'atul Aziz. Makanya dia apa? Lam tazidha, tidak menambah kepada Imra'atul Aziz dengan berjalannya waktu, kecuali apa? Semakin gundah gulana, tambah cinta. Ini laki-lakinya cool banget ini kan gitu. Kalau bahasanya sekarang kan, wah cool ini. Gitu kan? Laki-lakinya cool gitu, kulkas. Jadi laki-lakinya betul-betul apa? Enggak mau, diem, terus menolak. Dari apa? Godaan Imra'atul Aziz. Ini yang membuat semakin penasaran,
semakin jatuh cinta dan semakin apa? Pengen betul-betul Nabi Yusuf alaihissalam itu terjatuh ke Imra'atul Aziz. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walihada qalat lahu bihadratihin, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Oleh karena itu Imra'atul Aziz mengatakan di hadapan wanita-wanita Madinah, wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, la yasjunanna, sungguh benar-benar saya akan apa? Dia akan dipenjara, wa la yakuna minas saghirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang terhina. Ini ancaman dari Imra'atul Aziz kepada Nabi Yusuf alaihi salam supaya apa? Supaya dia mau tetap apa? Melayani keinginan dari apa? Imra'atul Al-Aziz. Nah, dari sini Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan litalji'ahu bihadzal wa'id ila husuli maqsudiha minhu, supaya apa? Supaya tercapai keinginan dari Imra'atul Aziz tersebut. Fa inda dzalika ista'sama Yusuf bi rabbih wasta'ana bihi ala kaidihinna. Dan ketika seperti ini, maka apa? Nabi Yusuf alaihi salam pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nabi Yusuf alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara ya Allah lebih aku cintai, mimma yad'unani ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Nabi Yusuf berdoa, penjara lebih aku cintai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Kenapa? Karena ternyata Pak, setelah wanita-wanita ini melihat Nabi Yusuf, semuanya pengen sama Nabi Yusuf alaihissalam. Buktinya apa? Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, ini lafadznya apa? Yad'una, jamak. Bukan hanya tad'u. Kalau tad'u, kalau bahasa Arab itu kan hanya Imra'atul Aziz saja satu. Tapi ini pakai kalimat yad'una, yaitu perempuan banyak, menunjukkan semuanya sudah pengen apa? Sudah pengen berbuat fahisyah dengan Nabi Yusuf alaihi assalam. Semuanya pengen apa? Berbuat fahisyah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan oleh para ulama di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, madza qala Yusuf wan niswah yatawatta'na 'alaihin wa yatadhaharna 'alaihin wa yattafiqna 'alaihi. Perempuan-perempuan ini mereka berittifaq, sepakat, dan mereka berusaha, perempuan-perempuan Madinah ini apa? Yatawatta'na, yaitu apa? Bersepakat membuat makar untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kullu minhunna talihu ayyaf 'alal fahisyata ma'aha. Setiap wanita minta Nabi Yusuf untuk apa? Untuk berbuat fahisyah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Gendeng enggak, Pak? Gendeng, Pak. Gitu. Wanita-wanita Madinah ngelihat kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam, semuanya minta untuk apa? Untuk berbuat fahisyah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ma'a Imra'atil Aziz. Imra'atil Aziz minta, perempuan-perempuan lain-lain juga minta fahisyah. Hina idin laisa li Yusuf malja'an minallahi illa ilaih. Ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam sudah enggak ada tempat untuk berlindung kecuali apa? Ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada, kata Nabi Yusuf alaihi salam, daripada saya memenuhi makar mereka dan permintaan mereka untuk berbuat maksiat, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun mengatakan apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'u ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada apa? Ajakan-ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna
asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung. Maklum, laki-laki, Pak. Laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau enggak palingkan aku dari hal ini, maka yang Nabi Yusuf alaihi salam takutkan, aku akan cenderung kepada mereka wa akum minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang bodoh. Maksudnya menjadi orang-orang yang bodoh apa? Bukan orang yang enggak ngerti, Pak. Tapi apa? Wa akum minal jahilin, yaitu terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Karena orang yang terjatuh ke dalam yang namanya maksiat, maka dia adalah orang-orang yang bodoh. Di sini faedah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam lebih memilih sengsara di dunia, milih penjara, daripada apa? Daripada dia harus terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Karena yang namanya maksiat akan membawa kesengsaraan yang selama-lamanya. Nabi Yusuf alaihi salam lebih apa? Memilih sengsara di dunia saja. Dan ini enggak lama. Saya di penjara sampai kapan sih? Umur saya sampai kapan? Daripada apa? Daripada saya harus terjatuh ke dalam yang namanya maksiat dan saya akan sengsara selama-lamanya. Ini pilihan yang sangat luar biasa. Dua-duanya doror. Dua-duanya enggak enak buat Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam memilih doror yang paling selamat bagi dirinya. Apa yang paling selamat? Yaitu apa? Dia susah di dunia. Begitu pula kita, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu dua hal yang memudaratkan, ya kita pilih yang paling apa? Yang paling selamat untuk akhirat kita. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka wanita-wanita tersebut apa? Minta semuanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun apa? Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafil ayah, para ulama mengatakan wafil ayah dalilun ala annahunna ta'murna jami'an alaihi wa kitna lahunna jami'an. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Wanita semuanya itu mereka pengen kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan semuanya membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sawa'un kitna li anfusihinna au kitna li amra'atil aziz. Sama saja mau dia bikin makar untuk semua wanita, ataupun mereka buat makar supaya betul-betul Nabi Yusuf alaihissalam ini apa? Terjatuh kepada imratu al-aziz. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan wa akum minal jahilin, yaitu laisal maqsudu bil jahil hunal ladzi khafiya alaihi hukmu mas'alah innamal jahil huwal ladzi asa rabbahu. Beliau mengatakan, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan wa akum minal jahilin? Bukan yang dimaksud jahil itu enggak tahu hukum, bukan. Tapi para ulama menyebutkan orang jahil itu adalah orang yang mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang jahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Taubat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan karena kebodohan mereka. Jadi orang yang berbuat maksiat itu Allah Subhanahu wa taala sebut dengan orang yang jahil. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? Kullu man asallah fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang jahil. Jadi semua yang bermaksiat kepada Allah orangnya jahil. Meskipun apa? Hafalan Qur'annya numpuk, hafalan hadisnya numpuk. Ketika dia berbuat maksiat, pada hakikatnya dia orang jahil. Karena apa? Karena dia ketika berbuat maksiat, dia nggak kenal dengan Allah. Coba kalau dia kenal dengan Allah, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang ilmunya sangat luar biasa. Kalau dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak jahil, dia akan berhenti dari maksiat. Tapi orang yang berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jahil. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa hadha yadullu ala anna niswata, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ja'alna yushirna ala Yusuf fi mutawa'ati sayyidatihi wa ja'alna yaqidnahu fi dzalika. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita Madinah tersebut mengisyarahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk apa? Mutawa'ati sayyidati, untuk taat kepada sayyidahnya. Dan mereka menjadikan makar atas hal tersebut. Fastahabbas sijna wal adaba ad-dunyawi ala ladzatin hadiratin tujibul adab asyadid. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih apa? Lebih menyukai penjara dan adab secara duniawi daripada kelezatan yang sementara, akan tetapi apa? Tujibul adab asyadid, yang mengharuskan dia mendapatkan adab yang sangat keras. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semua dibutuhkan yang namanya keimanan yang sangat kuat. Dia harus mendapatkan adab dunia supaya dia selamat dari namanya adab selama-lamanya. Kalau nggak punya iman yang kuat, ya sulit, Pak. Pasti apa? Wanitanya cantik-cantik. Kemudian apa? Ya nafsunya orang pengennya ke sana. Daripada wes lah, apalagi orang sangat bermudah-mudahan, tenang, Allah kan Maha Ghafurur Rahim. Allah Maha Ghafurur Rahim. Akhirnya apa? Seseorang sangat mudah terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Karena apa? Karena terkadang seseorang itu cuma mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat apa? Yang membuat kita itu mengharapnya lebih. Tapi kita nggak kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus kenal dengan nama-nama Allah. Ada nama-nama Allah yang membuat kita cinta, membuat kita roja, mengharap kepada Allah. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita takut kepada Allah. Itu harus kita kenal dua-duanya, dan itu harus imbang. Harus imbang. Supaya apa? Supaya kita berjalan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan selamat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan perjalanan seorang hamba sampai bertemu dengan Allah, roja, rasa mengharap dan rasa khauf itu harus imbang. Seperti halnya sayap burung. Kalau enggak imbang, jatuh, Pak. Rasa mengharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus imbang. Jangan cuma roja, kita ini roja. Sudah amal taatnya sedikit, maksiatnya banyak, rojaknya besar. Ini namanya orang tertipu. Orang tertipu. Maksiatnya banyak, amal ketaannya sedikit, rojaknya mengharapnya kepada Allah itu sangat besar. Ini yang disebutkan oleh para ulama itu adalah orang-orang yang tertipu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin ay amillu ilaihin. Kalau engkau enggak palingkan aku ya Allah, maka aku akan condong kepada mereka. Fa inni dhaifun ajizun. Saya itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya itu adalah makhluk yang lemah. Kita ini laki-laki sangat lemah, Pak, apalagi di hadapan wanita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apa? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Karena apa? Kita itu lemah sekali di hadapan wanita. Digoda sedikit, subhanallah, gitu kan? Dan bapak-bapak insyaallah sudah paham lah, yang keluarga seperti itu kan? Kadang istri marah, kita mau marah nggak jadi, digoda sedikit sama istri, yus bismillah, kan seperti itu. Sangat mudah kita, lemah kita di hadapan wanita. Illam tadfa anisu, kalau engkau tidak palingkan kami dari yang namanya keburukan ini ya Allah, aku minal jahilin. Kalau aku sampai pengen dengan wanita tersebut, saya termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Fa inna hadza jahlun. Karena sesungguhnya berbuat maksiat itu adalah merupakan apa? Kejahilan. Li'annahu athara ladzatan qalilatan munghasatan, karena dia lebih mendahulukan ladzat yang sedikit
ala ladzatin mutatabi'atin wa syahwatin mutanawwi'atin fi jannatin na'im. Karena apa? Dia lebih mendahulukan kelezatan yang sedikit, yang sementara, dari kelezatan yang terus-menerus, yang kekal abadi, yang bermacam-macam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man athara hadza ala hadza, maka barang siapa yang lebih mendahulukan kenikmatan yang sebentar dibandingkan kenikmatan yang begitu luar biasa kekalnya, faman ajhal minhu. Siapakah yang lebih bodoh dari orang tersebut? Fa innal ilma wal aqla yad'u ila taqdimi a'dhamil maslahatain wa a'dhamil ladzatain wa yu'athiru ma kana mahmudul akibah. Karena sesungguhnya akal yang sehat, ilmu yang benar selalu pengen mendahulukan apa? Mendahulukan maslahat yang paling besar, selalu mendahulukan kenikmatan yang kekal abadi. Maka seseorang yang berakal, seseorang yang mempunyai ilmu, dia akan mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan apa? Kehidupan dunianya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sampai sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Fastajabalahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf? Padahal apa? Tuannya tahu kalau Nabi Yusuf gak salah. Ya apa enggak, Pak? Di ayat sebelumnya tuannya tahu kan Nabi Yusuf gak salah. Sampai tuannya sempat mengatakan, a'rid an hada, berpalinglah kamu dari ini. Wastaghfiri lidzambiki. Kan seperti itu. Tuannya tahu Nabi Yusuf gak salah. Istrinya Imro'atul Aziz disuruh istighfar, tapi kok Nabi Yusuf tetap di penjara? Kenapa kok tetap di penjara? Maka nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.